Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam 16 bulan suci Ramadan. Tentu satu hal yang kita telah capai, kita melewati separuh dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya diberi amanah untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama bagi kehidupan berbangsa. Saya ingin mengawali menggambarkan mengenai bagaimana kehidupan kita di Indonesia ini. Ternyata jemaah yang berbahagia, negara kita di Indonesia ini negara yang salah satu menjadi estimasi wisata religi dari beberapa negara. Bahkan di bulan suci Ramadan ini banyak yang mereka sengaja datang ke Indonesia untuk menyaksikan bagaimana kehidupan beragama di Indonesia, karena menurut mereka Indonesia ini sesuatu yang unik. Indonesia ada keunikannya tersendiri. Indonesia terdiri atas 1340 suku. Jadi ada 1340 suku yang ada di Indonesia. Kemudian ada sekitar 720 bahasa, termasuk diantaranya bahasa Bugis kita yang kita gunakan. Kurang lebih ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia ini. Keunikan ini jemaah yang berbahagia mengherankan banyak orang di luar negeri, karena orang yang satu pulau saja dengan bahasa yang hanya satu, suku yang tidak banyak, mereka susah dipersatukan. Mereka susah dipersatukan. Si runtuk nasi jemuna. Kita sering mendengarkan bagaimana di Serbia, Bosnia, Iran, Irak, sekarang ini di Palestina, mereka satu daratan tapi susah untuk dipersatukan. Di Indonesia ini dengan berbagai keragaman suku, 1340 suku, 720 bahasa, 17.000 lebih keunikan kita dari sisi pulau, tetapi kita ini masih relatif aman, relatif masih bisa dikendalikan. Padahal pulau-pulaunya yang banyak ini berpotensi menjadi negara yang kacau, tapi ternyata tidak. Dengan berbagai keunikan-keunikan ini jemaah yang berbahagia menjadikan bangsa Indonesia ini sesuatu yang memiliki hal yang unik dibandingkan negara-negara lain. Kita masih bisa hidup damai. Orang di luar sana banyak yang mau salat saja susah. Mereka tidak bisa salat berjamaah di masjid karena mereka kacau. Kita alhamdulillah, di mana saja kita bisa salat, di mana saja kita bisa menunaikan ibadah dengan baik, dengan khusyuk. Oleh karena itu tentu dari dasar ini, kalau kita ingin melihat bagaimana moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa, ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang belajar di Indonesia bagaimana bisa hidup toleran, bagaimana bisa hidup saling menghormati. Padahal begitu banyak kelompok-kelompok
Agama di Indonesia banyak berdampingan antara agama Islam, Kristen, ada Hindu, ada Buddha, tapi kita bisa hidup rukun damai. Nah, itu bisa jadi, dan saya yakin dan percaya itu semua adalah buah dari sikap moderat kita. Sikap kita yang moderat, yang toleran, yang bisa menerima perbedaan. Meskipun kita beda agama, tapi kita saling menghormati. Meskipun kita beda suku, tapi kita bisa saling menghargai. Meskipun kita beda bahasa, tapi kita bisa saling kerjasama. Nah, itulah keunikan-keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, kita ini adalah negara yang betul-betul toleran. Kita mengamalkan bagaimana prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menjelaskan kepada kita, wa kadzalika ja'alna ummatan wasata, ketika Allah menciptakan kamu sekalian menjadi satu umat yang wasata, umat yang moderat. Dalam bahasa Al-Quran, moderat itu disebut dengan wasata. Kalau mungkin kita menonton bola, pasti ada wasit. Wasit itu yang berfungsi sebagai penengah. Dari kata wasata ini diambil kata wasit, penengah. Jadi moderat itu adalah orang yang berada di tengah. Karena ternyata kalau bikin kehadiran di sisi kita ini ada orang yang berada di sisi kanan, ada orang yang berada di sisi kiri. Ada yang kita sebut dengan radikal, ekstrim kanan, ada yang disebut dengan liberal, ekstrim kiri. Kita berada pada posisi yang moderat, yang berada di tengah-tengah, tidak radikal, tidak liberal. Apa itu radikal? Apa itu liberal? Sederhananya, jemaah yang berbahagia, supaya kita bisa memposisikan moderat itu yang mana. Yang radikal itu adalah orang yang mempersusah agama, sementara kalau liberal orang yang memudah-mudahkan agama. Kira-kira begitu lebih sederhananya. Orang yang menganggap menyusah-nyusahkan agama, inilah yang disebut dengan radikal. Orang yang menganggap bahwa ketika hal-hal yang sifatnya sunnah misalnya, tapi itu dianggap sesuatu yang penting, sehingga kalau kita dilakukan maka kita salah. Udah pigoi salah, maka itu sudah radikal. Padahal itu hanya sifatnya sunnah. Orang yang radikal itu cenderung akan menganggap orang lain salah kalau tidak sama dengan apa yang dilakukan. Orang yang radikal itu adalah cenderung menganggap orang lain itu musuh ketika cara beribadahnya, kalau misalnya dalam konteks beragama, dalam konteks beribadah dalam Islam, kalau cara beribadahnya tidak sama dengan dirinya, maka dia cenderung akan menyalahkan orang lain yang tidak sama cara beribadahnya. Bahkan termasuk cara berpakaian. Udah napa ada pakaian, dia napa ada cara nama songko, cara nama baju, maka dianggap tidak sama dengan dirinya. Bahkan lebih ekstrim nanti bisa saja menyalahkan orang itu, bahkan lebih ekstrim lagi bisa mengkafirkan orang lain. Nah, setelahnya seleng, Pak Dina apa ada seleng nih, karena dia selalu hanya menganggap Islam itu dengan satu ciri, padahal Islam itu begitu luas Islam ini, sehingga mestinya kita harus memahami bagaimana Islam itu dengan baik. Dan inilah yang jamaah yang berbahagia, mengapa ulama-ulama kita bisa membangun negara bangsa Indonesia ini dengan baik, karena ditopang dengan pemahaman-pemahaman moderat yang dikembangkannya, sehingga bisa diterima oleh banyak kalangan. Ketika para wali Songo, 9 wali menyebarkan Islam di bumi Nusantara, yang pada saat itu mereka warga Nusantara, penduduk Nusantara masih banyak menganut agama Hindu, tapi Islam bisa diterima dengan baik karena mereka bisa beradaptasi dengan tradisi budaya yang ada di Nusantara pada saat itu. Sunan Bonang misalnya,
bisa menyebarkan Islam dengan baik dan diterima di masyarakat Jawa, karena dia menggunakan gamelan sebagai alat untuk berdakwah. Tradisi Nusantara yang dimanfaatkan, dan itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada saat itu. Sehingga moderasi itu menjadi sesuatu yang sangat melekat pada kita sekalian. Jangan sampai kita merusak keberagamaan dan keberagaman yang ada di Indonesia ini karena kita mau ekstrim kanan, mau menjadi radikal, atau menjadi ekstrim kiri yang liberal. Kalau liberal itu justru sebaliknya, jemaah yang berbahagia. Liberal itu terlalu memudah-mudahkan. Agama sudah mengatur tapi dimudah-mudahkan lagi. Miloku mebulengi. Agama sudah mengatur bahwa tidak boleh kawin-mawin antara Islam dengan non-Islam. Tapi nasapara silalang buat dimonaseng. Di Pak Boting tanya seles si bawah seleng. Ini yang disebut liberal. Terlalu memudah-mudahkan. Aurat wanita sudah jelas, tapi dengan pemikiran yang liberal menganggap wah bisalah demi kepentingan fashion, bisalah pakaiannya kelihatan sedikit auratnya. Nah, inilah yang dimaksud terlalu memudah-mudahkan urusan agama. Padahal agama sebenarnya pada prinsipnya adalah sesuatu yang mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Allah mengatur kita beribadah itu sebenarnya memudahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memerintahkan kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak memerintahkan kita berpuasa kalau kita tidak mampu berpuasa. Allah perintahkan kita salat, kita bisa melakukan salat. Tidak menyusahkan agama kita ini. Ini tomilo susai. Kadang-kadang kita merasa bahwa harus begini. Kalau tidak begini tidak Islam. Nah, inilah yang sikap yang radikal, sikap yang liberal. Tapi moderat itu berada di tengah. Sikap beragama yang toleran, menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan yang ini. Itulah sikap moderat. Tidak merasa suci. Karena Al-Quran sendiri menegaskan, jemaah yang berbahagia, fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa. Janganlah kalian merasa paling benar. Janganlah kalian merasa paling suci. Janganlah kalian merasa paling soleh. Huwa a'lam bimanittaqa. Karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita ini yang paling bertakwa. Bisa jadi jemaah yang berbahagia, orang yang bertakwa itu di sisi Allah adalah orang yang selalu datang ke masjid salat berjamaah. Setiap waktu datang ke masjid salat berjamaah. Bisa jadi itulah yang di sisi Allah yang bertakwa. Tapi bisa jadi ada orang yang mungkin hanya sekali-kali ke masjid, tidak setiap hari ke masjid, hanya pada saat tertentu dia datang ke masjid berjamaah. Tapi di sisi Allah bisa jadi orang itulah yang disebut Allah bertakwa. Atau bahkan bisa jadi ada orang yang tidak pernah ke masjid, tapi hatinya suci, hatinya selalu menghadap Allah. Bisa jadi itulah yang disebut Allah orang yang bertakwa. Huwa a'lam bimanittaqa. Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Sehingga kalau kita selalu menyalahkan orang lain, menganggap orang lain itu berbeda dengan kita, sehingga orang itu bukan Islam, bahkan orang itu kafir, orang itu bisa dibunuh. Nah, inilah yang radikal yang bisa berpotensi menjadi teroris. Karena menganggap, tidak menghormati, tidak menghargai, tidak moderat dalam berpikiran ataupun dalam berideologi. Islam sebenarnya mengajarkan kita bagaimana mestinya kita berperilaku dalam Islam. Inilah ayat yang saya sebutkan tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menciptakan kita ini umat yang pertengahan, umat yang tidak radikal, umat yang tidak liberal, umat yang tidak memaksakan kehendak, umat yang menghargai orang lain, umat yang mau bertoleransi dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW banyak mencontohkan itu, jemaah yang berbahagia? Nabi juga hidup berdampingan dengan orang kafir, tapi Nabi tidak memusuhi. Bahkan Nabi saling menghargai, saling menghormati. Bahkan ketika ada orang yang membenci Nabi,
Ada orang yang selalu melempari rumah Nabi. Ketika orang itu sakit, Nabi lah yang pertama datang. Karena agama Islam saling menghargai. Bahkan ada prinsip dalam Islam jamaah yang berbahagia yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, ahsin ila ma asa'a ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kamu. Api decengi rito engke pura pujari ki. Kalau ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, balas dia. Tapi jangan balas dengan keburukan, tapi balas dengan berbuat baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada ibu-ibu yang sering memfitnah kita, ada orang yang sering menggosip kita, siloki na bicara boko, jangan dibalas dengan keburukan, Bu. Kata Nabi, ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kamu. Kungka pura makada-kadaiki, kungka pura cerita jaki. Kalau ada orang yang sudah fitnah kita, balas dengan kebaikan. Ku perlu lingangi manu, girekangi manu, nasupopo na patirangi bolana. Kita balas dengan kebaikan. Itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah mengingatkan Uqbah, yang tentu juga sebenarnya mengingatkan kita sekalian. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ya Uqbah, silman qata'ak. Sambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Kungka bombe ki, kungka delok merah ki ada. Kata Nabi, sil, sambungkan silaturahimmu. Ya ada. Dupai, tegi-tegi loka, ada. Dia ada denlo merah ki ada, so bahaja pasti. Kata Nabi, ini dianjurkan bagi kita. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan baik, saling menghargai, bukan kita saling memusuhi. Saling memusuhi karena berbeda. Berbeda partainya, berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, kemudian kita mau saling tidak menghargai. Ini perlu kita jaga jamaah yang berbahagia. Harmonisasi yang sudah terjalin selama ini kita di bangsa Indonesia ini, termasuk kita di Bone ini, dengan sangat banyaknya ragam suku, bahasa, agama di Bone ini, tapi kita bisa akur karena kita masih menjaga saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ketika kita masuk di masjid, pakaian kita mungkin bisa berbeda. Ada yang pakai songkok hitam, ada yang pakai songkok putih, ada yang pakai baju piyama, ada yang pakai baju yang panjang. Kita saling menghargai. Kita tidak mengatakan sayalah yang paling suci, sayalah yang paling soleh, sayalah yang paling baik. Tapi kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menilai ketakwaan kita hanya Allah. Makanya jangan kita menganggap kita lah yang paling baik, kita lah yang paling soleh, sehingga kita di masjid berjamaah, sehingga orang yang tidak pernah ke masjid kita anggap dia di neraka. Rupa dia namanya kan itu masjid. Sisa peromatu di neraka rupa dia melihat karena lokan di masjid cewek-cewek na bolana. Jangan sampai kita yang selalu ke masjid tapi Allah tidak menganggap kita. Mage nasabah morota atita. Kita justru tidak menghargai orang lain, padahal bisa jadi orang itu justru dekat dengan Allah. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, perlu kita menjaga betul moderasi beragama ini. Moderasi beragama itu bukan moderasi mau kita moderatkan agama, bukan. Moderasi beragama adalah kita melakukan sesuatu, memoderasi cara kita beragama, bukan agamanya yang kita moderatkan. Karena agama Islam itu sudah mengatur tentang toleransi. Agama Islam sudah mengatur tentang bagaimana saling menghargai. Nah, oleh karena itu jemaah yang berbahagia, ini yang perlu kita jaga dengan baik. Apa yang sudah terjadi sekarang ini kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita dengan segala atau dengan banyak perbedaan-perbedaan kita menghasilkan pertikaian-pertikaian, tapi justru kita bangun negara kita, bangun bangsa kita, bangun daerah kita meskipun dengan perbedaan, karena perbedaan itu bisa melahirkan sesuatu yang indah. Pelangi itu bisa indah Bapak Ibu sekalian karena warnanya bermacam-macam. Tidak akan indah pelangi itu kalau hanya satu warna. Kita bisa hidup makmur, kita bisa hidup damai karena kita banyak, kita beragam. Ini yang perlu kita jaga sehingga betul-betul moderasi beragama itu menjadi bahagian dalam kehidupan berbangsa kita.
sehingga dengan semua itu kita bisa menjaga keutuhan negara kita, kita bisa menjaga cara kita beragama dengan baik karena saling menghormati antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia bisa menjadi renungan bagi kita, sehingga kehidupan kita ini jauh semakin baik, dan kita menjalani bulan suci Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semoga kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.